Benar Tuhan, hanya bagi Tuhan saja segala pujian, segala hormat, segala sembah syukur kami Tuhan. Kami mau menyatakan di tempat ini segalanya hanya bagi Tuhan saja. Dan kami doa biar kiranya Tuhan pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan kami percaya dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami mau diajar sama Tuhan, kami mau dididik sama Tuhan, kami mau dibentuk sama Tuhan. Dan kami doa biar kiranya Tuhan beri firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi jadi bangkit pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami doa biar kiranya Tuhan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir. Tuhan yang suci kan, Tuhan yang layak kan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Nama nggak layak tanpa Tuhan, nama nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Ini umat-Mu Bapa, ini anak-Mu, berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kananmu depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin di antara saudara ada yang menatap dan berkata, apa Pak Pendeta senyum? Pak Pendeta nggak lihat kita udah pakai baju hitam-hitam, udah kayak debt collector siap bertugas Pak Pendeta. Ini kan lagi Jumat Agung Pak Pendeta. Masa kita mau senyum-senyum? Kita kan lagi memperingati penderitaan Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, harusnya ingat salib kita bersuka cita. Kenapa? Karena salib adalah bukti kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, salib bukti kasih Tuhan. Bilang sama yang ngomong, responi dengan sukacita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa di hari Jumat Agung ini saudara. Dan saya juga melihat ada Kristen-Kristen napas yang hadir hari ini saudara. Kristen-Kristen apa itu napas? Natal dan Paskah. Jadi pokoknya dia hadir cuma Natal dan Paskah saudara. Tapi nggak apa-apa, saya doa kita berdoa sama-sama setelah ini terjadi pertobatan, amin. Senantiasa setia mencari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan di momen yang spesial ini saudara, mewakili gereja, mewakili gembala sidang terkasih dan keluarga, saya Pendeta Marcel Sarangeo Saerang mengucapkan Happy Good Friday. Amin. Bilang kanan kirimu, Happy Good Friday. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk langsung saja saudara, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat yang ke-5. Jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita hari ini. Yuk Yesaya pasalnya yang ke-53. Kita akan baca ayatnya yang ke-5. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, tetapi dia diremukkan oleh karena apa?
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan lemas banget. Bilang kanan kirimu, semangat dong. Jangan kayak orang kurang gula dong. Sekali lagi, 3. Ya, tetapi dia diremukkan oleh karena apa? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan apa? Kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya apa? Kita menjadi sembuh. Kalau saudara pelajari, ayat ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, saudara, kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Sekali lagi, ayat ini saudara dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebelum penyalipan. Kenapa? Karena Nabi Yesaya, saudara, di beberapa referensi mencatat dia lahir itu, saudara, kurang lebih sekitar tahun 765 SM. Tahu SM? Steve Marcel. Saya mau bilang, saudara, 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, 700 tahun lebih sebelum yang namanya penyalipan, bicara tentang Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang apa? Tentang kejadian ini. Nabi Yesaya sudah memberikan apa, saudara? Gambaran tentang alasan, keadaan, dan dampak dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan saya mau bilang, saudara, ketika kita mengingat salib, saya mau bilang, saudara, sekali lagi seperti yang saya bilang bagian awal, harusnya kita sukacita karena kita tahu salib adalah karena kasih Tuhan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, salib. Sama-sama bilang sama saya, karena kasih Tuhan yang besar. Amin. Jadi kalau saudara dan saya melihat salib, saudara dan saya melihat kasih Tuhan, dan Tuhan memberikan kita contoh bagaimana seharusnya kasih itu diaplikasikan, yaitu apa? Dengan pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Sama-sama bilang sama saya, pengorbanan. Jadi ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai, maka salah satu bukti yang terbaik untuk menunjukkan kasih dan cinta kita adalah bicara tentang dengan Shalom bapak-bapak. Kalau kau bilang kau mengasihi istrimu, Pak, ada pengorbanan untuk istrimu. Shalomnya banyak, aminnya nggak ada. Shalom bapak-bapak. Ketika kau bilang mengasihi istri, ada pengorbanan untuk istri. Betul ibu-ibu? Yes. Shalom ibu-ibu. Ketika kau bilang mengasihi suami, ada pengorbanan untuk suami. Betul bapak-bapak? Itu baru. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, karena kalau kita bilang kita mengasihi, maka harusnya cinta, kasih itu rela berkorban. Amin. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Pak, kalau kau bilang kau mengasihi istrimu, Pak, kau harus siap berkorban buat istrimu, Pak. Kalau kau bilang kau mengasihi istrimu, Pak, kau harus mulai apa? Berkorban. Mulai dari apa? Dari pendengaran, untuk mendengarkan ocehannya sepanjang hari. Betul kan? Betul para wanita? Karena memang wanita itu, apalagi kalau sudah menikah, darah Yesus, tingkat cerewetannya meningkat dibanding waktu dia masih jadi pacar. Kalau waktu masih jadi pacar, pendiam. Kamu ngomong dong, aku memang pendiam. Pas udah jadi istri, tapi itulah cinta, Pak. Ketika kau bilang mencintai, kau rela mengorbankan telingamu untuk ocehannya sepanjang hari. Karena seperti yang saya bilang, wanita itu memang punya karunia ngomong. Saking punya karunianya, pada saat menciptakan Adam dan Hawa, Hawa nggak puas ngomong sama Adam, Hawa ngomong sama ular. Makanya manusia jatuh dalam dosa. Makanya saya mau bilang, Pak, kalau kau bilang kau mengasihi istrimu, Pak, kau korbankan telingamu untuk mendengarkan ocehannya sepanjang hari. Kalau kau mengasihi istrimu, kau korbankan lidahmu untuk masakan-masakan yang tidak enak itu, Pak. Betul ibu-ibu? Tuh. Iya Pak, betul Pak, istri saya kalau masak, Pak, bukan cuma nggak enak, hancur Pak. Tapi karena cinta saya harus bilang enak. Tapi itulah cinta, amin. Shalom ibu-ibu. Kalau kau bilang kau mengasihi suamimu, harus siap mengorbankan telingamu untuk mendengarkan ngorokannya sepanjang malam. Iya kan? Dari ketawanya kayaknya betul deh. Kayaknya banyak yang ngalamin nih. Kadang-kadang istri kalau jadi suami istri, ngoroknya. Tapi kalau masih ketemu yang ngoroknya satu nada, enak Bu. Betul ya? Yang ngoroknya
Do. Paling gak enak kalau yang nadanya berantakan. Setiap tidur mimpi setan. Tapi cinta adalah pengorbanan. Amin. Shalom anak muda. Kalau belum siap berkorban, jangan dulu mikirin nikah. Betul para orang tua? Karena pernikahan itu pengorbanan. Saya mau bilang ya, kalau belum siap berkorban, jangan dulu mikirin nikah. Kalau belum siap berkorban, jangan dulu manggil ayah bunda. Masih pacaran belum siap berkorban, manggil sayangnya ayah, bunda, umi, abah. Jangan ketawa, bertobat. Woi, saya mau bilang sekali lagi saudara, cinta adalah makanya saya selalu bilang sama jemaat Tuhan yang Tuhan percaya untuk saya bimbing dalam bimbingan pranikah, kalau belum siap berkorban, jangan dulu nikah. Sabar, emang udah pernah nikah semua nih? Yang mau bilang ya kalau belum siap berkorban, kenapa? Karena pada kenyataannya cinta adalah pengorbanan. Makanya saya mau bilang saudara, jangan menikah untuk cari bahagia. Loh, kok bisa gitu? Dari tadi pagi banyak orang yang bingung dengan kalimat saya ini saudara. Saya mau bilang jangan pernah menikah untuk cari bahagia. Kenapa? Karena kalau kita menikah mencari kebahagiaan, percayalah kita bisa jadi rumah tangga yang tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena orang yang menikah mencari kebahagiaan, dia akan menuntut kebahagiaan dari pasangannya saudara. Dan pasangan yang saling menuntut kebahagiaan nggak akan pernah bahagia. Tetapi menikahlah untuk membahagiakan. Sekali lagi, supaya ngeditnya enak saudara. Sekali lagi, saudara yang mau rekam silakan rekam. Jangan menikah untuk mencari kebahagiaan, tetapi menikahlah untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Kenapa? Karena begini saudara, kalau kita menikah untuk membahagiakan orang yang kita cintai, sekalipun kita nggak bahagia, kita akan berusaha untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Maka akhirnya apa? Pasangan yang saling membahagiakan akan menjadi pasangan yang paling bahagia. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang salib, bicara tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan melalui pengorbanan. Dan saya mau bilang saudara, melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ada dampak yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, ada dampak yang luar biasa. Amin. Ada banyak orang Kristen nggak ngerti ini saudara. Padahal kemana-mana pakai kalung salib, anting salib saudara, pakai kaos salib, udah kayak toko buku Immanuel lagi jalan saudara. Tapi dia nggak tahu makna dari salib, dampak dari salib itu apa. Makanya itu akan sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah kasih yang berkorban. Sama-sama bilang sama saya, kasih yang berkorban. Lebih spesifik bicara tentang dampak pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Doa saya melalui firman hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Yang pertama, dosa kita ditanggungnya, hubungan dengan Allah dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya, dosa ditanggung. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dipulihkan. Saya mencatat di sini saudara, sebelum salib manusia terpisah dari Allah karena dosa. Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Sama-sama tiga. Iya, karena dan telah apa? Sekali lagi tiga, ya, karena semua orang telah apa? Dan telah kehilangan apa? Saya mau bilang saudara, upah dosa adalah apa? Maut. Jadi ketika saudara dan saya lakukan dosa, maka upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena karya salib Tuhan yang menggantikan posisi saudara dan saya untuk ngalamin maut, makanya apa saudara? Kita dibebaskan dari maut. Kenapa? Karena sekali lagi dosa kita sudah ditanggungnya. Katakan amin. Dan ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya di Taman Eden, Tuhan ciptakan serupa segambar seperti Allah. Dan kalau saudara perhatikan, saudara pelajari, Tuhan kasih kita rohnya, makanya kita penuh dengan kemuliaan. Tetapi oleh karena dosa, akhirnya apa? Gambar diri rusak. Oleh karena dosa, akhirnya apa? Kemuliaan Tuhan hilang atas kita. Oleh karena dosa, akhirnya terbentang jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Tetapi melalui salib, kita diperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya, diperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dipulihkan. Karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin.
Pada masa perjanjian lama ada banyak orang gak bisa mengakses Tuhan, saudara. Dimana pada saat itu, saudara, yang bisa ngalamin perjumpaan dengan Tuhan hanya orang-orang pilihan Tuhan. Yang bisa ngalamin atau bicara tentang akses Tuhan hanyalah imam-imam besar saja, saudara. Dan itu pun saudara gak sembarang. Kalau saudara perhatikan di ruang atau kemah suci, saudara, ada yang namanya ruang Maha Kudus, di mana Tuhan bertahta di sana. Dan gak sembarangan orang bisa masuk di sana, saudara. Hanya imam besar. Itu pun beberapa referensi mencatat, saudara, imam itu kalau dia hidupnya nggak kudus, kalau hidupnya artinya tidak berkenan, ketika kemuliaan Tuhan ada, dia tidak akan kuat dengan kemuliaan Tuhan, dan dia bisa dia langsung selesai pada saat itu. Makanya ada beberapa referensi juga mencatat begini, saudara, biasanya imam katanya ada yang diikat kakinya supaya kalau dia masuk dan dia selesai di dalam, dapat mudah ditarik. Tetapi melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, tabir bait suci itu terbelah. Tanda apa? Kita tidak ada lagi jarak dengan Allah. Saudara dan saya punya akses. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat, satu lagu bilang begini, saudara. Dia hanya, ini Kristen bukan sih sebenarnya. Dia hanya sejauh, ketika kita berdoa kita bisa mengakses Tuhan. Amin. Makanya saya selalu bilang, saudara, orang Kristen yang gak mau dekat sama Tuhan itu ruginya bukan main. Orang Kristen yang gak punya jam doa, orang Kristen yang gak punya saat teduh, itu ruginya bukan main, saudara. Saudara dan saya, kita punya akses sama presiden aja hidup kita bisa luar biasa. Apalagi kalau kita punya akses sama raja di atas segala raja. Betul ya? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, pastikan apa? Saudara dan saya ingat baik, dosa kita sudah ditanggung, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan, kita sudah terhubung dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya terhubung dengan Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat dari Corrie ten Boom, dia bilang begini, saudara, tidak ada jurang yang begitu dalam sehingga kasih Kristus tidak dapat mencapainya. Salibnya adalah apa? Jembatan. Sama-sama bilang sama saya, jembatan. Sama-sama bilang sama saya, penghubung menuju kehidupan dan kemenangan abadi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dosa kita sudah ditanggung. Bilang sama yang ngomong, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa dampak pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Yang kedua, kemenangan atas segala kuasa yang jahat dan maut. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan atas kuasa iblis, atas kuasa maut. Saya mencatat di sini, saudara, salib bukanlah kekalahan. Pada masa itu, saudara, orang yang disalib dipandang kalah, orang yang disalib dipandang bicara tentang orang yang berdosa, orang yang dipandang paling berdosa, paling bersalah, bahkan orang yang dianggap kena kutuk, saudara. Tetapi melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan, salib berubah makna menjadi kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, salib adalah kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Sama-sama kita baca. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Hai maut. Hai maut, di manakah? Sengat maut ialah apa? Ayat 57 dikatakan apa? Tetapi syukur kepada Allah. Kemenangan oleh apa? Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, kemenangan. Selanjutnya, saudara, iblis sudah dikalahkan. Kolose 2 ayat 15. Sama-sama kita baca. Kolose 2 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca. 3. Iya. Ia telah apa? Dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka apa? Tontonan umum dalam kemenangannya atas apa? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ingat salib, ingat kemenangan. Katakan amin. Ya saudara, saya nggak perlu takut dengan segala kuasa, dengan bicara tentang iblis dan segala perbuatannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menang bagi setiap kita. Katakan amin. Jadi anak Tuhan masih takut setan, malu-maluin. Kenapa? Takut setan semua di sini. Shalom, jemaat. Oi jemaat. Haleluya. Anak Tuhan takut setan, malu-maluin. Shalom. Saya mau bilang, saudara, anak Tuhan, orang Kristen, apalagi orang Kristen, satu level di atas Kristen, terus masih takut setan, malu-maluin. Apalagi kau ada campuran Ambon, Batak, Manado, Papuan, Cim-Cim, Glodok, terus masih takut setan, malu-maluin. Harusnya setan yang takut lihat kita, saudara.
Kenapa? Karena kita, setan dalam bentuk ular, setan dalam bentuk babi, kita sikat semua. Betul tidak? Iya kan? Harusnya setan lihat kita dia. Kenapa? Karena leluhur mereka aja kita sikat, apalagi mereka, saudara. Jadi orang Kristen yang kalau jalan tempat gelap, permisi anak babi mau lewat, iya Tuhan, bikin malu sekali, saudara. Iya, orang Kristen masih lewat tempat gelap, harusnya iblis lihat kita serem. Karena ketika dia muncul dalam bentuk pocong, oh lemper ini bos. Lagian saya mau bilang, saudara, pocong ngapain di Bekasi? Susah, banyak portal. Wah, Pak Hansip tolong dong. 5.000 dulu, Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, anak Tuhan jangan takut setan, amin. Setan di bawah telapak kaki kita, amin. Anak Tuhan jangan takut kuasa kegelapan. Penakut semua di sini. Aduh Pak Pendeta, aduh banyak dukun, Pak Pendeta, dukun itu dukun-dukun hebat. Segala kuasa pelet santet nggak punya kuasa atas kita. Kenapa? Karena roh dalam kita lebih besar, amin. Ada satu keluarga di Manado, saudara, mereka datang sama saya bilang gini, Pak Pendeta, nangis-nangis, saudara. Mereka bilang tetangga mereka dukun hebat katanya, saudara, mau santet mereka, saudara. Dan si dukun ini terkenal dengan apa? Ilmu santet yang kuat, disebut dukun santet Trisula. Iya. Nangis saya bilang, oh saya kan dulu Tiberias garis keras, saya bilang doa, saya urapi rumahmu, urapi anggota keluargamu, sampai hari ini aman-aman aja, saudara. Lagian cuma Trisula, ya. Kita punya 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa lagi, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iya. Saya ngomong gini, saya juga pernah ngalamin. Dulu kan saya masih ya udah Kristen KTP lah ya. Jadi dulu pacaran juga pokoknya gelap terang sikat. Selama cantik sikat. Akhirnya di saat itu, saudara, saya sudah sadar, saya bilang, aduh gimana nih, saya kan nggak mau pacaran buang-buang waktu. Saya bilang sama dia, aku nggak mau seperti ini terus. Jadi yuk kamu ikut aku. Dia juga nggak mau, jadi kita keras satu sama lain. Akhirnya saya bilang, ya udah maaf, kalau gitu aku nggak bisa, karena aku nggak mau tukar Yesus. Sekali selama. Udah cukup sampai di sana. Ada drama Paskah. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Akhirnya saya bilang, enggak, saya nggak bisa. Akhirnya dia marah. Dia langsung bilang begini, kamu nggak tahu siapa aku, kamu nggak tahu siapa bapakku. Siapa? Bapakku dukun. Oh Tuhan, saya baru tahu, saudara. Memang kalau pacaran makanya harus tahu orang tuanya, bapaknya siapa dulu sebelum kau pacaran. Dia bilang, aku santet kamu. Oh Tuhan. Tapi kan saya udah kenal minyak anggur, saudara. Jadi diurapi. Saya nggak takut. Silakan saja. Faya kondios my darling. Sampai hari ini nggak ada tuh santet pelet, aman-aman aja. Kalau saudara lihat saya rada miring sedikit, bukan karena santet, bukan. Karena saya suka lihat jemaat sukacita aja, saudara. Amin. Saya mau bilang, saudara nggak usah takut, amin. Oh Pak, tapi masalahnya Pak, ini Pak ada orang. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Termasuk bicara tentang segala kutuk. Mungkin karena kelalaian orang tua kita, mungkin karena kelalaian orang tua kita, kesalahan orang tua kita, akhirnya apa? Kita lahir dari keluarga yang, mohon maaf saudara, ada kutuk keturunan di sana, ada yang namanya kutuk kuasa kegelapan di sana. Saya mau bilang, saudara, jangan takut. Kenapa? Karena ketika kita mau datang sama Tuhan, kuasa salib mematahkan segala kutuk. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Shalom anak muda. Segala kutuk sudah dipatahkan. Makanya stop lagu-lagu yang ku rindu dan kutukan mantan tak bisa dilepaskan. Kata siapa? Cuma saya doang yang main TikTok di sini. Kutukan mantan tak bisa. Kata siapa? Di dalam Tuhan kita lepas dari segala kutuk. Amin. Bilang sama kanan kirimu, salib bicara tentang kemenangan.
Karena Tuhan sudah menang bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musik boleh siap-siap saudara. Tapi kita lihat dulu saudara sebuah kalimat dari Charles Spurgeon. Dia bilang begini saudara, salib adalah tempat di mana keadilan dan belas kasihan bertemu. Di sana Yesus mengalahkan musuh terbesar kita, dosa dan maut, dan memberi kita kemenangan kekal. Yang setuju boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, apa dampak pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Yang ketiga, kesembuhan dan pemulihan hidup. Sama-sama bilang sama saya kesembuhan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan hidup. Yesaya 53 ayat 5 yang kita baca bagian awal, kita baca sekali lagi saudara. 3, iya, tetapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Ayat selanjutnya 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, 3, iya, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya sembuh. Saya mau bilang saudara, oleh bilur-bilurnya kita ngalamin pemulihan Tuhan. Katakan amin. Apa itu bilur-bilurnya? Ada yang pikir itu darah, ada yang pikir itu tubuh saja. Sebenarnya untuk bisa memahami kita harus perhatikan. Kata bilur-bilurnya bahasa aslinya molops, itu bahasa Yunaninya. Kemudian kalau saudara perhatikan dalam Yesaya 53, bahasa Hebrunya adalah kaburah. Artinya apa? Luka-lukanya. Makanya ada lagu yang berkata, luka-luka yang kuras. Ya lumayan lucu juga itu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini bicara tentang apa? Saya ajak saudara untuk melihat seperti apa cambukan yang digunakan pada zaman Tuhan Yesus. Cambuknya saudara, kira-kira seperti ini dengan tempat pegangan yang cukup besar. Kemudian keluar ada banyak, sabar, mundur lagi, iya. Keluar ada banyak cabang di sana. Kemudian akhirnya jadi banyak cabang saudara. Bahkan ada yang mencatat itu cabangnya mekar lagi jadi banyak cabang saudara. Kemudian bagian ujungnya ada benda-benda yang sengaja ditaruh di sana supaya apa? Supaya daya rusak kepada tubuh seseorang yang kena cambukan itu bisa maksimal, saudara. Makanya ditaruh ada tulang yang tajam di sana, saudara. Kemudian ditaruh ada bola-bola besi yang kalau kita lihat di sini, saudara, sepertinya tidak tajam, tapi aslinya sebenarnya seperti ini, saudara, sangat tajam sekali. Kemudian di bagian ujungnya, saudara, kalau saudara perhatikan, ada bagian seperti segitiga itu, saudara. Itu terbuat dari besi. Dan ada beberapa referensi yang memberikan gambaran lebih spesifik saudara. Di bagian ujungnya bukan hanya tajam biasa seperti ini, tetapi ada bengkokan yang keluar ujung tajam yang seperti kail saudara, mata kail. Kalau saudara nonton film The Passion of the Christ, saudara bisa lihat gambaran yang lebih detail saudara. Jadi ketika bagian ujung yang tajam itu dihantamkan ke tubuh seseorang, maka itu akan menancap di bagian tubuh orang itu. Kemudian daging dan darah akan ketarik ketika si cambuk itu ditarik saudara. Dan bagian serpihan tubuh dan darah yang dicabik dari Tuhan Yesus itulah yang disebut bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan itu yang membawa kesembuhan bagi setiap kita. Makanya gereja kita, gembala sidang kita diperintahkan kembalikan kuasa di balik apa? Tubuh dan darah Yesus. Karena di dalam tubuh dan darah bilur-bilur Tuhan Yesus ada kesembuhan. Katakan amin. Dan ini harus diimani sebagai benar-benar tubuh dan darah, bukan lambang saudara. Karena hanya dalam tubuh dan darah lah ada kuasa. Katakan amin. Makanya di gereja kita ada banyak mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam perjalanan pelayanan saya bersama dengan gembala sidang, dalam perjalanan pelayanan saya saudara, yang Tuhan izinkan di gereja ini saudara, ada banyak mujizat yang bisa saya saksikan saudara. Ada seorang yang sudah divonis dokter kanker level yang cukup parah, tapi bisa ngalamin kesembuhan saudara. Ada orang yang ada benjolan besar saudara, hari Minggu dia datang untuk minta doa karena hari Senin mau ada pengecekan untuk operasi saudara. Didoakan saudara, ketika dia periksa lagi dokter bilang kamu gak perlu operasi. Tumornya sudah mengecil dan akan hilang dengan sendirinya. Bahkan ada bayi-bayi dalam kandungan saudara
Dikatakan bocor jantung, sembuh Tuhan, gantikan jantung yang baru. Bahkan ada yang sudah meninggal, mohon maaf saudara, dalam kandungan. Gembala Sidang kasih minyak urapan, kasih perjamuan kudus. Yang sudah meninggal dalam kandungan bisa bangkit lagi saudara. Karena apa? Karena oleh bilur-bilurnya ada kuasa pemulihan, penyembuhan, katakan amin. Tapi Tuhan ingatkan saya tadi pagi begini saudara. Ada banyak orang tahu dalam Tuhan ada mujizat. Tapi sayangnya saudara, mereka nggak mencari Tuhan. Ada banyak orang tahu sebenarnya dalam Tuhan ada mujizat, tapi pada kenyataannya mereka nggak datang sama Tuhan, saudara. Ada banyak orang, saudara, dia tahu dalam Tuhan ada mujizat, tapi dia masih cari yang lain, saudara, sehingga nggak pernah ngalamin mujizat. Saya mau bilang, saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Cari Tuhan, datang sama Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita akan ngalamin pemulihan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak, tapi masalahnya keadaan saya sudah terlalu parah. Sakit penyakit saya sudah terlalu parah, dokter sudah vonis nggak ada harapan lagi. Tapi masalahnya Pak, bisnis saya sudah terlalu hancur, keuangan saya sudah terlalu hancur Pak, rumah tangga saya sudah terlalu hancur Pak. Saya mau bilang saudara, datang sama Tuhan. Apapun keadaannya, Dia sanggup memulihkan. Karena Dia Jehovah Rafa, Dia Jehovah Jireh. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bilang sama, boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, datang sama Tuhan. Ingat salib, ingat pemulihan Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa karya salibnya memiliki dampak yang luar biasa. Oleh karena karya salib, dosa kita ditanggungnya, hubungan kita dipulihkan. Oleh karena karya salibnya, kemenangan disediakan bagi setiap kita. Dan oleh karena karya salibnya, Tuhan menyediakan pemulihan dan kesembuhan. Apapun keadaanmu hari ini, mari datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan Tuhan yang sejati. Iblis mungkin berkata, keadaanmu sudah mustahil. Rumah tanggamu gak bisa dipulihkan lagi. Kesehatanmu gak bisa dipulihkan lagi. Ekonomimu gak mungkin bisa dipulihkan lagi. Tapi imani sungguh, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Dia sanggup memulihkan kehidupan setiap kita. Sambil angkat tanganmu katakan, aku percaya Tuhan, Kau Tuhan sanggup membawa pemulihan yang sempurna bagi hidup. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagi. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu.
Tiba saatnya kita terima tubuh darah Yesus. Yang sakit punya iman sembuh. Tubuh Yesus, darah Yesus yang telah menguduskan saudara dan saya. Darah Yesus yang tercurah dari atas kayu salib menguduskan bumi, menguduskan umat-umatnya, menyembuhkan sakit penyakitmu. Firman Tuhan tadi katakan, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Amin. Luka-lukamu menjadi sembuh, dipulihkan Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, coba kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Demikian firman Tuhan, silakan. Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Amen. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang memakan aku, dia hidup oleh aku, Tuhan katakan. Kalau saudara terima tubuh darah Yesus dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus yang memberkati hidupmu. Dengar baik anak-anak muda, siapapun yang datang hari ini, Tuhan Yesus sumber kemenangan bagimu. Tuhan Yesus sumber hikmat bagimu. Kalau engkau selalu terima tubuh darah Yesus, engkau percaya firman Tuhan katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku. Barang siapa yang makan aku, dia hidup oleh aku. Artinya, saya sering katakan kepada anak-anak muda, engkau rajin perjamuan kudus. Terima tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus memberikan hikmat, memberikan kuasa, berikan mujizat. Amin. Artinya apa saudara? Setiap orang yang rajin menerima tubuh darah Yesus, barang siapa tidak makan tubuh Tuhan Yesus, tidak makan darah Yesus, dia tidak tinggal dalam Yesus. Artinya kita selalu, jemaat-jemaat Tuhan, generasi-generasi muda, saudara yang belum bekerja, rajin perjamuan kudus. Tuhan beri berkat, Tuhan berikan mujizat atas hidupmu. Amin. Yang masih kuliah, Tuhan beri kuasa, beri mujizat bagimu. Generasi minyak urapan, generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Maka hari ini kita semua terima tubuh darah Yesus. Hari ini saya berdoa, siapapun saudara yang hadir hari ini, yang sakit sembuh hari ini, terima mujizat. Tidak terhitung banyaknya orang yang mengalami penyakit langsung mengalami mujizat Tuhan, karena percaya. Terima tubuh darah Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Arahkan hatimu, fokus terima tubuh darah Yesus. Percaya mujizat Tuhan terjadi atasmu. Angkat rotimu, kita berdoa. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ikuti saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertomak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anakku, keluarga besarku, orang tuaku, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak akan pernah pikun, tidak akan pernah koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak sejenis penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tolak, patahkan, hancurkan virus kuman di akhir zaman ini. Virus kuman tidak mengganggu jemaat Tuhan. Virus kuman tidak mengganggu kami dan keluarga kami. Kami dilindungi Tuhan, kami dijaga Tuhan, kami diberikan kemuliaan. Tuhan memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima dengan percaya. Inilah
roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita makan, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saudara boleh ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji bertobat. Kami tolak poligami. Kami tolak poliandri. Kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan, telah disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak kutuk. Kami tolak kutuk 10 keturunan. Kami tolak kutuk anak haram. Kami tolak kutuk mandul. Kami punya anak cucu, punya keturunan yang diberkati Tuhan. Kami tolak kutuk perceraian. Rumah tangga kami sukacita bahagia, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kutuk sakit penyakit. Kami tolak kutuk mengembara. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami tolak kutuk kerja keras. Kami tolak kutuk miskin bangkrut. Usaha kami, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat kami selalu berhasil. Kami terus naik bukan turun. Ngalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Kami tolak sakit jantung. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak sakit lever dan ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak pengentalan darah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Soalnya boleh berdoa untuk sakit penyakitmu. Bapak berkati setiap umat umatmu. Saat ini yang sakit pulang dari tempat ini mengalami mujizat, mengalami kesembuhan saat ini juga. Terima mujizat, terima kuasa. Karena firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur darah-Mu setiap yang sakit sembuh. Amin. Kami berdoa setiap kata kalimat yang mereka tulis dalam pokok-pokok doa ini, inilah doa umat-umat-Mu. Biarlah setiap doa ini dimateraikan. Semua doa ini dijawab Tuhan. Semua doa ini naik ke tahta Maha Kudus Tuhan. Saat ini juga mujizat sudah terjadi. Doamu sudah dijawab Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan, mengajarkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak roh hutang-hutang pribadi, kami tolak roh minta-minta, kami tolak resesi ekonomi. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah celaka, tidak marah bahaya, roh miskin, roh gagal, roh bangkrut. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi, dan tidak akan pernah kekurangan. Dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari, jubah baru, baju baru. Artinya kita mulia dengan perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Artinya kita tidak akan pernah jadi ekor, terus naik jadi kepala. Tidak akan gagal, tidak akan bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima dengan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah, di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya teramah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, Bapa Surgawi, berkati setiap umat-umat-Mu. Engkau kuduskan kami. Dosa kami telah disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Yang sakit sembuh hari ini, yang berbeban berat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau mengajarkan, yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan di akhir zaman ini. Inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Firman Tuhan katakan, kepala yang diurapi dengan minyak, pialamu selalu penuh melimpah. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti engkau seumur hidupmu sepanjang masa. Beban dan kuk sakit penyakit hilang oleh karena minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan yang kudus, muliakan Allah, muliakan manusia. Dan kami mengurapi setiap minyak ini menjadi minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Kami semua terima kuasa, terima pengurapan Tuhan. Inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Kami kuduskan, urapi kami. Bahkan semua yang melayani Tuhan hari ini dikuduskan. Di mimbar ini kami semua bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu. Bapa, berkati setiap yang datang dan percaya hari ini. Bahkan sakit penyakit mereka Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib, secara mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap kata kalimat yang mereka tulis dalam pokok-pokok doa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap doa ini naik ke hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap doa ini dimateraikan oleh minyak urapan. Setiap permintaan doa umat-Mu saat ini juga dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berkati setiap anak-anak-Mu yang datang percaya, setiap pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang menjawabnya. Bapa berkati semua anak-anak-Mu yang melayani Tuhan di tempat ini sepanjang hari ini. Anak-anak muda yang melayani Tuhan, siapapun mereka, kami tidak sempat sebut nama mereka satu persatu. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus menguduskan setiap anak-anak-Mu. Bahkan nama kami semua terdaftar di sorga. Warga sorga yang diberkati dan dikuduskan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk koordinator tempat ini, Pak David bersama istri, bahkan seluruh tim di tempat ini. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan kami berdoa semua anak-anak-Mu mengalami kebaikan Tuhan dan terus naik bukan turun, ngalami berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Kami serahkan semua yang datang dan percaya. Dan kami berdoa buat gembala kami yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Parihaji, dalam menggembalakan gereja Tiberias Indonesia.
Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, dan urapan yang baru setiap hari. Panjang umur, awet muda, penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa, Tuhan selalu berikan kekuatan ekstra, berikan sukacita yang ekstra. Ketika beritakan firman, ada hikmat yang luar biasa, yang dari Tuhan Yesus sendiri. Mujizat-mujizat besar terjadi. Dan pengurapan ini juga mengalir kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat yang suci, kudus. Kudus dalam perkataan kami, kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami semua menjadi jemaat yang misionaris, siap terbang ke sorga pada zaman, ngalami berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Dan inilah umat-umatmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tanganmu. Dengar baik, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah karena berkat-berkat kelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.